Oke, kembali lagi dalam sekolah minggu online pada hari ini. Selamat pagi adik-adik semuanya yang sedang menonton sekolah minggu secara online bersama mama, papa, oma, opa, dan semuanya. Nah, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita juga akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Paulus. Adik-adik semuanya, jangan lupa untuk persiapkan Alkitabnya ya, karena nanti kita akan sama-sama diberkati hari ini. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa. Doa akan dipimpin oleh Ibu Mika. Mari anak-anak, kita akan berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik Tuhan. Engkau membangunkan kami dengan keadaan yang baik. Terima kasih ya Bapak untuk penyertaan-Mu sepanjang hari dan sepanjang malam ya Bapak. Saat pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur boleh berkumpul lagi bersama-sama secara online melalui sekolah minggu. Kau akan memberkati kami Tuhan, kami ingin memuji Engkau, kami ingin belajar firman Tuhan. Biarlah Engkau akan menolong sekolah minggu kami ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ingin bersuka cita bersama melalui sekolah minggu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mari adik-adik semuanya, kita akan bersama-sama naikkan pujian untuk Tuhan, Bapakku datang padamu. Mari kita bersyukur karena pagi hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi katakan pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari saat ini kita akan terus memuji nama Tuhan. Kita mau bersuka cita di dalam Tuhan, dan kakak undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Yang di dalam gereja juga boleh berdiri ya. Bersama-sama kita akan menyanyikan pujian sukacita biarpun gunung-gunung beranjak. Ada gerakannya ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan
goyang, tak akan beranjak dariku. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Amin. Adik-adik semuanya dipersilakan duduk kembali. Pada saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita mau datang pada Tuhan supaya Tuhan selidiki hati kita, apakah kita sungguh-sungguh dalam mengasihi Tuhan. Mari adik-adik semuanya, saat ini siapkan hati kita, siapkan Alkitab kita juga. Kita mau bernyanyi untuk Tuhan, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Bapak Paulus, persilakan. Selamat pagi adik-adik semua, anak-anak semua, adik-adik sekolah minggu. Terima kasih untuk hari ini kita dapat sekolah minggu kembali ya. Tuhan baik kepada kita, Tuhan masih memberikan kesehatan, kekuatan, dan penyertaan kepada kita semua. Sehingga pada hari yang indah, di hari minggu yang ceria ini, kita dalam keadaan baik, kita dalam keadaan sehat untuk bersama-sama sekolah minggu. Mari pada saat ini adik-adik semua kita akan belajar firman Tuhan. Kita belajar tentang cerita Alkitab. Dan supaya kita mengerti akan kehendak Tuhan di dalam firman Tuhan ini, mari kita berdoa bersama-sama. Adik-adik di rumah berdoa semua dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena pada saat ini kami ada di dalam sekolah minggu walaupun secara online, live streaming. Kami mengucap syukur karena Tuhan baik kepada kami, memberkati kami sampai pada saat ini. Kami mohon ampun untuk segala kelemahan dan dosa kami Bapa. Perkataan kami, perbuatan kami, hati dan pikiran kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kami mohon ampun. Berkati Tuhan, sebentar lagi kami akan belajar firman-Mu.
belajar cerita-Mu. Tuhan akan mengurapi dengan kuat kuasa-Mu. Buka hati dan pikiran kami supaya kami mengerti akan kehendak Tuhan di dalam firman-Mu ini, sehingga kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang setia kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, dan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, berkati waktu yang ada ini, berkati kami semua boleh fokus akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berjudul Aku Menghargai Orang Lain, ya. Ada dasar Alkitab yang Tuhan berikan, ya, kepada kita dari Keluaran 20 ayat 13 sampai 17 dan Amsal yang ketiga ayat 1 sampai 7. Nah, kita akan baca dalam Amsal yang ketiga ayat 1 yang ke-7, ya. Pak Paulus akan membacakan bagi kita semua. Firman Tuhan ini mengatakan, ya, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umurmu dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setianya meninggalkan engkau. Kalungkan itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ya, Amsal ini bercerita tentang banyak nasihat kepada anak-anak Tuhan, supaya kita mempunyai hati yang bijaksana, hati yang setia kepada Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Amsal 3 ayat 1 sampai 7 ini mengingatkan kita supaya kita dengan sungguh-sungguh dapat menjadi anak Tuhan yang baik, ya. Firman Tuhan mengatakan kita mempunyai hati yang bijaksana, ya. Pak Paulus akan menjelaskan sedikit, ya. Yang pertama ayat yang ketiga, pasal yang ketiga ayat yang 1, ya. Janganlah engkau melupakan ajaranku, ajaran Tuhan. Jangan lupakan itu, ya. Dan kita memelihara perintah Tuhan itu di dalam hati dan pikiran kita. Kita ingat selalu. Tuhan mengatakan supaya panjang umurmu. Kalau kita setia kepada Tuhan, panjang umur dan sejahtera Tuhan berikan kepada kita, ya. Ayat yang ketiga, ya, tidak boleh kasih setia itu meninggalkan kita semua, ya. Kita ingat selalu, ibarat dikalungkan kepada leher kita, dituliskan di dalam hati kita, ya, senantiasa, ya. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia, ya. Kita dikasih Allah dan manusia. Kemudian firman Tuhan yang ketiga ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, ya. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, ya. Kita bersandar kepada Tuhan, jangan pengertian kepada kita sendiri. Jangan mengilikin dengan ego kita sendiri. Nah, yang ketiga ayat 6 sampai 7, akuilah Dia dalam segala lakumu, ya, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Dan janganlah engkau menganggap dirimu bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan, ya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ya, Amsal ini memberitakan kita tentang ketaatan kita kepada Tuhan supaya kita mempunyai hati yang bijaksana, yang setia kepada Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada saat ini firman Tuhan menyinggung, mengatakan tentang aku menghargai orang lain. Sorry ya, Pak Paulus agak batuk sedikit, ya. Kalau kena AC dia batuk, ya. Nah, adik-adik, menghargai itu apa, ya? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, ini bahasa Indonesia, ya. Menghargai itu berarti memberi, menentukan, menaksir harga, menilai, menghormati, mengindahkan, dan memandang penting, ya. Itu menurut Kamus Bahasa Indonesia. Menghargai berarti memberi, menentukan, menaksir harga, menilai, menghormati, mengindahkan, dan memandang penting. Nah, itu arti menghargai. Nah, kalau kita hubungkan dengan menghargai orang lain, nah, menghargai orang lain apa artinya? Ya, arti menghargai orang lain adalah berarti kita menghormati dan memandang penting orang lain, ya. Yang dimaksud dengan menghargai orang lain adalah kita berarti menghormati,
dan memandang penting orang lain. Itu penting sekali ya. Kita menghormati orang lain ya. Kita menghormati dan memandang penting orang lain. Itu ya. Arti menghargai orang lain ya. Siapa di sini yang masih suka tidak menghargai orang lain? Adik-adik ya. Kita harus menghargai orang lain ya. Kita harus menghargai orang lain, itu baik itu papa mama kita, ibu guru, teman-teman kita, orang lain yang belum kita kenal, kita harus menghargai ya. Jangan kita tidak menghargai, jangan melawan, jangan tidak sopan. Nah, adik-adik ada Pak Paulus contohkan ada anak yang tidak menghargai orang lain. Ya, siapa namanya anak itu? Adalah UU. Nah, namanya kita kasih nama UU aja. Nah, UU ini ada di sebuah sekolah, dia terkenal anak yang tidak suka menghargai orang lain, ya. Baik pada guru-gurunya maupun kepada teman-temannya. Kalau dengan gurunya suka ngelawan, kalau disuruh buat PR, enggak mau buat PR, ya. Kalau ngerjain tugas enggak mau. Ya. Sering dihukum si UU ini, ya. Tapi orangnya bandel, dia tidak mau menghormati orang lain. Begitu juga kepada teman-temannya, ya. Suka ngatain orang, menganggap dianya paling ganteng sendiri ya. Si UU ini ya, UU nggak ada namanya UU ya. Nah, si UU ini suka menghina ya. Temannya tuh semuanya dikatai sekelas itu. Sekolah itu dianggap enteng oleh dia ya. Mungkin UU ini anak orang kaya ya. Tapi dia sombong, merasa dia ganteng, mempunyai segala sesuatu. Dia tidak menghargai orang lain ya. Kalau temennya pakai baju yang biasa dikatai, ih baju kamu tuh kampungan, jelek sekali nggak boleh dekat-dekat saya, gitu ya. Kalau dia ngomong, si Lala Lili itu apa itu? Suka tidur, suka ngantuk kalau di kelas ya. Wah suka ngatain, itu si Andi itu nggak pinter itu, bodoh matematikanya aja jelek nilainya. Wah kayak gitu, bukan seperti saya pinter gitu kata UU ya. UU selalu menganggap dirinya hebat, menganggap dirinya the best ya. Jadi tidak mau tidak mau menghargai orang lain. Itu si UU. UU tidak menghargai orang lain. Nah, adik-adik, apa yang terjadi? Ya, yang terjadi dia pasti disukai? Oh, tidak. Orang yang tidak menghargai orang lain itu pasti tidak akan disukai, dibenci orang, dibenci guru, dibenci teman-temannya, nggak mau berteman ya, temannya terpaksa kalau teman. Nah, ini ada ketika kita tidak menghargai orang lain, apa yang kita dapat? Nah, ini adik-adik, hati-hati. Jangan sampai kita tidak menghargai orang lain ya. Kita yang pertama, kita dimusuhi teman ya. Nggak usahlah sama dengan UU tuh. Dia suka mengatain kita ya. Nggak perlu. Nggak usah ditemenin ya. Nah, jadi dimusuhi teman-teman, sudahlah, orang itu bisa omong, nah kalau bahasa Palembangnya ya, suka tidak menghargai, siapa saja dikatain, dianggap tidak suka segala macam. Nah ini tidak disukai orang, dimusuhi teman-teman. Yang kedua, tidak mempunyai banyak teman ya. Temannya mungkin terpaksa ya, karena mungkin kalau si UU ini orang kaya suka ngasih duit, temannya baru deket-deket ya, tapi terpaksa temannya. Temannya juga sering dikatai, dianggap enteng ya. Kamu miskin, saya kasih uang terus tiap hari kayak gitu. Nah, jadi temannya terpaksa, tidak mempunyai banyak teman. Yang ketiga, ini paling penting, berdosa ya. Ini berdosa adik-adik. Tidak menghargai orang lain itu berdosa ya. Ya. Tuhan tidak senang kepada orang yang tidak menghargai orang lain. Dan juga Tuhan tidak senang kepada orang yang tidak menghargai orang lain. Itu berdosa, nggak boleh dilakukan ya. Itu tidak baik sekali. Nah adik-adik, ini yang kita dapat. Mau adik-adik mendapatkan ini kalau kita tidak menghargai orang lain ya. Pak Paulus harap jangan ya. Ya, dimusuhi teman, tidak mempunyai banyak teman, berdosa yang paling penting. Kalau berdosa hukumannya, dihukum Tuhan ya. Tuhan tidak senang kepada orang yang tidak menghargai orang lain ya. Adik-adik harus camkan itu. Jangan sampai melakukan tidak menghargai orang lain, karena efeknya sangat jelek
ya, berdosa, tidak mempunyai banyak teman, dimusuhi teman, ya. Itu tidak boleh. Banyak musuh. Mau banyak teman apa banyak musuh dalam hidup? Banyak teman. Banyak teman tuh enak. Apa-apa kita bisa bantu teman, ya. Kalau banyak musuh mau jalan sini, oh digebuk orang, dicari orang, ya. Wah, awas itu kalau lewat di kilometer 5 saya cegat. Wah, itu banyak musuh. Awas lewat pasar 16 saya tanganin. Wah, itu jelek, banyak musuh. Itu orang-orang yang banyak musuh. Nah, kita harus menghargai orang lain. Nah, kita harus menghargai orang lain karena itu adalah perintah Tuhan dan ajaran yang baik. Kita harus menghargai orang lain karena itu adalah perintah dari Tuhan dan ajaran yang baik, yang sangat baik. Seperti tadi Amsal, ya, sudah dicatatkan oleh Tuhan. Kita harus menghargai orang lain, ya, dan merupakan ajaran yang baik. Nah, Pak Paulus, ketika kalau kita menghargai orang lain itu apa yang kita dapat? Ayo kita lihat. Ketika kita menghargai orang lain, apa yang kita dapat? Pertama, dikasih oleh Tuhan Yesus, ya. Tuhan senang dengan kita, ya. Orang yang menghargai orang lain itu dikasih oleh Tuhan Yesus, senang Tuhan itu, senang kepada kita. Kedua, dikasih orang lain. Mama papanya senang sama adik-adik yang mengasihi, ya. Temannya juga senang, ya. Woi, dengan papa tuh nurut, dengan papa nggak suka bantah, dengan papa nggak ngelawan, dengan papa mama nggak ngelawan, ya. Dengan adiknya juga baik, ya. Semuanya dengan teman, oh senang, ya. Tiga, mempunyai banyak teman, memiliki banyak teman. Siapa yang mau banyak teman? Oh enak. Kalau banyak teman tuh enak, oh bisa main bersama, oh main ini yuk, kita mau kemana? Wah, lagi jalan-jalan keluar kota, oh ke Lampung, oh ada teman saya di sana, mampir ke sana, ya. Jalan-jalan ke Bandung, wah ada teman saya di sana, banyak kita main ke sana, maupun di mana saja. Itu banyak teman itu sangat senang, ya, karena kita menghargai orang lain. Kemudian ada yang 4, ditolong dan disenangi orang lain. Nah adik-adik, ya. Ditolong dan disenangi orang lain. Coba kalau kita baik, suka menghargai orang lain itu mau tolong kita, ya, dan disenangi. Wah, baik sekali itu, ya. Misalnya si Angel, oh baik orangnya. Oh dia banyak temen, disenangi orang lain, dikasih orang lain. Nah itu adik-adik, kita harus menghargai orang lain dan kita akan mendapat apa? Penghargaan dari orang lain, ya. Ingat, dikasih Tuhan. Tuhan itu senang dengan kita orang-orang yang menghargai orang lain, ya. Dikasih mama papa, teman dan orang lain, guru-guru juga, ya. Memiliki banyak teman, ya. Ditolong dan disenangi orang lain. Itu enaknya kalau kita menghargai orang lain. Nah adik-adik, dari pelajaran hari ini ada kesimpulan yang Pak Paulus sampaikan. Kesimpulannya adalah, nah, Tuhan memberikan perintah supaya kita saling menghargai siapapun dan bagaimanapun keberadaan orang lain tersebut, kita harus tetap menghargai mereka. Tuhan memberikan perintah supaya kita saling menghargai siapapun bagaimanapun keberadaan orang lain itu, kita harus tetap menghargai mereka. Adik-adik kita harus menghargai, ya. Baik itu orang kaya, orang miskin, ya. Kita harus menghargai orang yang lebih tua, orang lebih kecil, ya. Kita harus menghargai mereka. Orang yang sempurna, orang yang cacat, ya. Kita harus menghargai mereka. Karena mereka adalah sesama manusia. Sama seperti kata Tuhan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, ya. Kita harus menghargai. Jangan ada orang yang miskin kita kata-katain. Kamu nih miskin, minta-minta terus, kurangan terus, pergi sana, saya nggak mau. Jangan seperti itu, ya. Ada orang yang tidak sempurna, ya. Maaf ngomong ada yang cacat, kita katain, nggak boleh. Itu tak menghargai orang lain. Dengan guru-guru kita ngelawan, nggak boleh, ya. Siapapun, dengan mama papa lagi, nggak boleh. Dengan teman-temannya nggak boleh. Pokoknya dengan siapa saja harus menghargai orang lain, ya. Karena itu berkenan kepada Tuhan, ya. Berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kita, ya. Adik-adik, Pak Paulus mau semua adik-adik sekolah minggu yang menyaksikan tayangan ini, khususnya Gereja Baptis Indonesia Palembang, harus tetap setia dan menghargai orang lain.
karena Tuhan akan memberkati kita semua dan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Baik, Pak Paulus akan berdoa kepada adik-adik semua. Mari kita akan doa, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena pada hari ini kami dapat belajar firman-Mu tentang suatu firman, yaitu tentang menghargai orang lain. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan kembali bahwa kami harus menghargai orang lain. Kami tahu Bapak, kami harus menghargai orang tua kami harus menghargai guru-guru kami menghargai teman-teman kami, masyarakat dan orang-orang yang lain. Walaupun kami tidak kenal, kami harus menghargai. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau mengingatkan kami hari ini, kami harus menghargai orang lain. Bapa, kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang ada di rumah, yang pada saat ini masih sekolah secara online. Kami berdoa supaya anak-anak Tuhan ini semuanya dalam keadaan baik, sehat dan selalu cerdas Bapa. Tuhan akan berikan kecerdasan kepada mereka, kesehatan kepada anak-anak-Mu, supaya mereka dalam keadaan baik dan sehat dan pintar. Walaupun sekolah online mereka tidak ketinggalan pelajaran Bapa. Kami juga berdoa untuk mama, papa, adik-adik, keluarga, kakak semua. Tuhan akan berikan kesehatan, kekuatan senantiasa di dalam sehari-hari. Kalau ada yang sakit di antara kami Tuhan, keluarga kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Engkau sembuhkan. Dan Engkau akan memberkati dalam setiap usaha dan pekerjaan, supaya berhasil dan menyenangkan hati Tuhan. Dan dapat mencoreh Engkau cukupkan setiap kebutuhan jasmani, sehingga kami tidak berkekurangan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa kami semua anak-anak-Mu. Walaupun kami masih kecil dari kecil, Tuhan akan memberkati kami, supaya kami setia kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami dewasa, kami semakin bertumbuh iman kami dan selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terpujilah nama-Mu sekarang ini dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Kau di sini. Terima kasih untuk Bapak Paulus untuk firman Tuhan yang sungguh memberkati setiap kehidupan kita. Nah, saat ini kita akan mendengarkan pengumuman. Pengumuman yang pertama, adik-adik dan orang tua dapat memberikan persembahan dengan scan barcode yang ada di layar. Nah, jadi adik-adik tinggal scan aja, nanti masukin nominalnya, tinggal ditransfer. Jadi itu memudahkan kita semua ya. Nah, selanjutnya pengumuman yang kedua adalah adik-adik diajak untuk mengikuti sekolah minggu di channel YouTube Sekolah Minggu Gereja Baptis Palembang ya, pada pukul 8 pagi. selanjutnya Anak-anak juga diingatkan kembali, SIL akan secara online akan diadakan tanggal 24 sampai 26 Juni. Bagi anak-anak yang sudah mendaftar bisa mengambil goodie bag di Sekolah Baptis Palembang atau di tempat kantor sekolah minggu. Nah, pengumuman selanjutnya, sekolah kita, Sekolah Baptis Palembang saat ini masih menerima penerimaan murid baru. Jadi terkhususnya untuk para orang tua, papa dan mama, mari percayakan anak-anak kita untuk dididik di sekolah kita. Masih ada diskon khusus periode bulan April hingga Juni sampai saat ini. Adik-adik juga bisa mendaftar melalui offline dengan cara datang ke sekolah langsung, atau juga bisa mendaftar secara online yang ada di website sekolah kita, Sekolah Baptis Palembang. Nanti di sana sudah ada semua tutorialnya dan adik-adik bisa mengikutinya bersama papa dan mama. Baik, sekian ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa untuk tetap memakai masker dan mengikuti semua protokol kesehatan dari pemerintah. Sudah? Tuhan Yesus memberkati. Ya.